Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tak terasa sudah memasuki sepertiga terakhir, di mana kebanyakan dari masyarakat kita di sepertiga terakhir banyak yang sudah mengambil langkah ke depan. Kira-kira di hari kemenangan, di hari Idul Fitri dapat THR berapa ya. Kemudian mau membelikan pakaian seperti apa dan lain sebagainya. Itulah gambaran masyarakat kita yang dalam menghadapi apa yang namanya hari kemenangan atau yang sering kita sebut dengan Idul Fitri. Kalau kita menengok di Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan dari puasa di sana adalah la'allakum tattaqun ya, menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa. Sebenarnya esensi dari kemenangan di bulan Ramadan itu adalah takwa itu tadi. Dan takwa itu merupakan pakaian yang terbaik bagi kita semuanya. Walibasut taqwa dzalika khair ya. Dan takwa itu merupakan sebaik-baik pakaian kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka esensi dalam menyambut hari kemenangan itu, kalau kita kembali lagi ke Al-Baqarah ayat 183 tadi, bahwa puasa itu diwajibkan juga terhadap orang-orang sebelum kamu. Artinya orang-orang sebelum Rasulullah SAW, umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu ya. Ketika kita melihat kewajiban puasa diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu, ada catatan tambahan di situ. Umat Rasulullah beserta Rasulullah sendiri itu usianya hanya sekitar 60-70 tahun. Sedangkan umat-umat terdahulu usianya ratusan tahun. Sehingga ketika secara logika, secara matematis, otomatis umat Rasulullah SAW secara amaliyah, kemudian secara matematis amalnya sedikit ya. Umat Rasulullah itu umurnya sedikit, otomatis amalnya sedikit ya. Tapi Rasulullah sebagai utusan yang terakhir membawa kitab Al-Quran ya. Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil ya. Semuanya disempurnakan dengan kitab Al-Quran, dan dengan Al-Quran itulah kemudian di Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu kaitan dengan puasa Ramadan, di dalamnya ada yang namanya Lailatul Qadar ya. Jadi umat Rasulullah SAW walaupun usianya sedikit, kemudian umat-umat terdahulu itu usianya ratusan tahun, tapi ketika kita bisa mengisi Ramadan dengan malam-malam yang sepertiga terakhir ini dengan semangat amaliyah, dengan meningkatkan amal ibadah, itu nantinya yang kita harapkan adalah malam Lailatul Qadar, yang sudah banyak dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Ketika kita di setiap tahun bisa mengisi sepertiga terakhir dari Ramadan itu dengan amaliyah yang baik, dan kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, maka kita tidak bisa membayangkan berapa amal yang kita laksanakan sebagai umat Rasulullah ketika 1 tahun saja di bulan Ramadan kita mendapat Lailatul Qadar, yang itu pahalanya sama dengan 83 tahun. Kalau setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, tidak bisa kita bayangkan berapa pahala yang kita dapatkan. Sehingga itulah kemuliaan dari umat Rasulullah SAW
eh, di bulan Ramadan kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Makanya esensi dari kemenangan itu di awal tadi adalah takwa, dan takwa itu di bulan Ramadan kita tingkatkan dengan memperbanyak amaliyah-amaliyah. Dan di 10 terakhir bulan Ramadan Rasulullah sendiri sudah mengajarkan. Rasulullah itu ketika 10 terakhir malam bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya, artinya meningkatkan amalan-amalannya dengan tilawah Al-Quran, dengan memperbanyak sholat dan sebagainya. Maka kita sebagai umat Rasulullah SAW seharusnya meniru Rasulullah. Jangan sampai sepertiga terakhir kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga amalan-amalan di Ramadan kita terkesampingkan dengan amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan duniawi. Maka sepertiga Ramadan yang terakhir ini mari kita tingkatkan amaliyah kita gunakan untuk meningkatkan tilawah kita, meningkatkan sholat kita, sehingga tujuan dari puasa yang berupa takwa yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita dapatkan. Itulah sebenarnya esensi dari arti atau esensi dari kemenangan di hari Idul Fitri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.